saya Sinta. Pada video gagasan konstruktif ini, saya akan membahas isu sosial aktual di Indonesia, yaitu penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial yang berdampak pada polarisasi sosial masyarakat. Dalam video ini, saya akan menjelaskan analisis masalah, keterkaitannya dengan SDGs, landasan teori Pancasila, solusi inovatif, serta refleksi moral sebagai generasi muda. Isu sosial yang saya pilih adalah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Saat ini, masyarakat Indonesia sangat dekat dengan platform digital seperti TikTok, Instagram, dan X, yang dimana informasi dapat tersebar dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan menit saja. Namun, kemudian ini juga menimbulkan persoalan serius, yaitu banyaknya informasi palsu yang dibagikan tanpa proses verifikasi. Akar persoalan utamanya adalah rendahnya digital literasi, kurangnya budaya cek fakta, kecenderungan masyarakat dalam membagikan informasi yang provokatif, dan algoritma media sosial yang memperkuat konten viral. Pihak yang terdampak meliputi masyarakat umum, sekolah, pelajar, mahasiswa, maupun lembaga pemerintah. Jika masalah ini tidak ditangani, dampaknya dapat berupa konflik sosial, perpecahan antar kelompok, hilangnya kepercayaan publik, dan terganggunya persatuan bangsa. Secara analisis, masalah ini menunjukkan hubungan sebab akibat yang kuat. Ketika masyarakat menerima informasi tanpa berpikir kritis, hoaks mudah dipercaya. Ketika hoaks dipercaya, maka opini publik dapat diarahkan secara keliru. Dari sinilah munculnya prasangka buruk, kebencian, dan konflik sosial. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan hoaks bukan sekedar masalah teknologi, tetapi juga masalah etika komunikasi dan tanggung jawab sosial. Jika ditinjau dari perspektif ilmu komunikasi, penyebaran hoaks di media sosial memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan SDG 4, yaitu pendidikan yang berkualitas, dan SDG 16, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Pertama, isu ini relevan dengan SDG pendidikan berkualitas, karena literasi digital merupakan bagian dari proses pendidikan modern, khususnya dalam membangun kemampuan khalayak untuk melakukan seleksi, verifikasi, dan interpretasi pesan secara kritis. Dalam konteks komunikasi massa, audiens tidak hanya berperan sebagai penerima pesan, tetapi juga sebagai produsen sekaligus distributor informasi melalui media sosial. Kedua, isu ini berkaitan dengan SDG perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, karena arus disinformasi dan ujaran kebencian berpotensi menciptakan noise dalam ruang publik digital yang pada akhirnya memicu konflik sosial, polarisasi opini, dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi media maupun pemerintah. Dengan demikian, pengendalian hoaks bukan hanya persoalan teknis media, tetapi juga bagian dari upaya membangun ekosistem komunikasi yang sehat, edukatif, dan mendukung terciptanya masyarakat yang damai serta berkelanjutan. Isu ini berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan sistem etika. Pertama, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena ujaran kebencian bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Kedua, sila ketiga, persatuan Indonesia, karena hoaks dapat memecah persatuan masyarakat. Ketiga, sila keempat, yang menekankan musyawarah dan kebijakan dalam menyampaikan pendapat. Nilai Pancasila menjadi landasan moral dalam penggunaan media sosial. Artinya, kebebasan berpendapat harus disertai rasa tanggung jawab, etika, dan kesadaran bahwa setiap informasi yang kita sebarkan memiliki dampak yang buruk terhadap dampak sosial. Solusi yang saya tawarkan adalah program gerakan literasi digital berbasis Pancasila. Program ini terdiri dari edukasi cek fakta di media sosial, kampanye konten anti-hoax, seminar literasi digital di sekolah maupun kampus,
dan komunitas mahasiswa sebagai digital ambassador. Unsur inovatif dari solusi ini adalah menggabungkan antara teknologi digital dengan nilai Pancasila. Program ini realistis karena dapat dilakukan oleh semua mahasiswa, sekolah, dan komunitas masyarakat lainnya. Selain itu, program ini berkelanjutan karena dapat terus dikembangkan melalui konten edukasi dan kolaborasi lintas komunitas. Sebagai generasi muda, kita harus menyadari bahwa setiap tindakan di media sosial mencerminkan karakter bangsa. Menggunakan media sosial secara bertanggung jawab adalah bentuk nyata pengalaman nilai Pancasila. Generasi muda harus menjadi agen perubahan sosial yang aktif dalam menyebarkan informasi yang benar, membangun ruang diskusi yang sehat, dan menjaga persatuan bangsa. Melalui nilai-nilai Pancasila, kita dapat membangun masyarakat digital yang lebih cerdas, etis, dan bersatu. Mari menjadi generasi muda yang tidak hanya aktif di media sosial, tetapi juga bijak, kritis, dan berkarakter Pancasila. Sekian video dari saya. Terima kasih.